Mas Toto, kalau misalnya kita berbicara mengenai endorsement politik tadi dengan diantaranya Ahmad Lutfi oleh Gibran, sebenarnya ini akan menjadi faktor yang sangat penting membuat suatu ancaman berat juga untuk penantangnya atau bagaimana? Iya, memang biar bagaimanapun sosok Pak Jokowi kalau belajar dari pengalaman pada saat Pilpres 2024 kemarin ya, terlepas kita berdebat apakah Pak Jokowi cawe-cawe atau tidak, tapi kan simbol anaknya ini kan adalah simbol endorsement terkuat ketika ditaruh sebagai wakilnya Pak Prabowo. Dan terbukti hasil Pilpres misalnya menang. Dan orang berspekulasi itu adalah pengaruh dari nama kuat Pak Jokowi. Karena memang Pak Prabowo dalam 2 kali pemilu sebelumnya tidak sebegitu kuatnya. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah rumus yang sama bisa dipakai ketika Mas Gibran menunjukkan dukungannya secara eksplisit bahkan sampai hadir begitu di acara deklarasi. Dan orang tahulah kalau dalam perbincangan politik Pak Ahmad Lutfi ini orang yang sudah dekat dengan keluarga Pak Jokowi sejak sekian lama. Jadi sebenarnya nuansa itu juga sudah terasa. Tetapi ada situasi agak berbeda saat ini. Sekarang Pak Jokowi tinggal 2 bulan lagi akan pensiun. Bahkan pada saat nanti 27 November, Pak Jokowi bukan lagi presiden. Yang akan menjadi magnet itu adalah Pak Prabowo kalau kita mau bicara simbol kekuasaan. Ditambah ada momen yang berbeda yang menurut saya, tadi saya sudah sebutkan, sebetulnya malah sekarang ada dalam titik yang bisa dikatakan cenderung negatif ketika terkait dengan keberadaan keluarga Jokowi dalam konteks politik praktis. Itu yang menyebabkan juga spekulasi saya, salah satunya menyebabkan selain karena alasan dari aspek hukum yang tidak memungkinkan lagi Mas Kaisang maju sebagai cawagup, tapi akhirnya sepertinya memperlihatkan Mas Kaisang saat ini diminta untuk menjauh terlebih dahulu dari politik ya. Bahkan sampai sekarang saya belum pernah mendengarkan statementnya sama sekali. Jadi itu yang menurut saya sudah bisa dibaca betul bahwa ada keberpihakan yang jelas dari Mas Gibran. Dan saya nggak tahu ya atas nama apa gitu Mas Gibran kemarin mendukung, karena Mas Gibran kan belum jelas nih sekarang kader partai mana. Tetapi apakah efeknya akan seperti Pilpres 2024 bulan Februari? Menurut saya harus dihitung secara hati-hati oleh calon siapapun yang di-endorse secara eksplisit, karena situasi yang sudah berubah. Di-endorse secara eksplisit nih, Mas Habib boleh dikomentari? Ya, menurut saya sangat wajar karena Mas Gibran kan orang Jawa Tengah ya, mantan wali kota di sana dan sampai saat ini beraktivitas di sana ya, dan merupakan hak juga bagi setiap warga negara melakukan hal tersebut. Saya pikir nggak ada isu di soal itu. Sebagaimana tadi tanggapan dari Mas Arya Bima ya. Tinggal sekarang kembali lagi di endorse siapapun, menurut saya dalam pilkada itu bukan yang paling penting. Penting betul, tapi bukan yang paling penting. Tapi bagaimana kapasitas kedua figur tersebut, apakah perseorangan Pak Ahmad Lutfi, apakah Pak Tads Yassin ya. Berikut nanti bagaimana kerja timnya. Ya, kadang-kadang memang ada figur yang awal pendaftaran biasa saja. Tapi timnya bekerja luar biasa. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Tim secara secara formal tentu lebih besar lebih baik ya, tapi besar juga mesti hati-hati, jangan sekedar besar secara formalitas tapi yang bergerak tidak besar. Nah, itulah kenapa keberadaan banyaknya partai politik yang mendukung Pak Ahmad Lutfi itu sesuatu yang sangat positif sampai memang benar-benar kesemuanya bisa bekerja all out gitu. Oke, meskipun tadi sudah jelas ada endorsement secara eksplisit kalau tadi kata Mas Toto ya terhadap Ahmad Lutfi, tapi Mas Bimo tadi mengatakan bahwa bukan terlalu ancaman yang berat, sepertinya yakin bahwa Jawa Tengah itu masih menjadi kandang banteng. Benar nggak ya? Sesaat lagi dibahas, usai jeda berikut. Kalau dari pertanyaan saya sebelumnya, Mas Agung, ini mungkin menjadi misteri ya. Saya nggak tahu, sebenarnya Jawa Tengah itu masih menjadi kandang banteng tidak sih? Karena kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh PDIP, percaya diri sekali. Endorsement politik ya nggak terlalu mengganggu lah, bahkan dengan satu partai mengusung. Ya, Andika Perkasa. misalkan disorot hasil pileg masih unggul ya, 33 kursi seperti itu. Kemudian
di DPR, di kemudian di Pilpres saja yang kebobolan. Jadi kalau dibilang kandang banteng, semi lah seperti itu sekarang. Nah, bagaimana kondisinya hari ini? Saya kira ini yang perlu dibedah. Kenapa? Karena publik hari ini agak kecewa dengan PDIP. Kenapa di level kandidasi agak anti klimaks? Saya sering menyampaikan itu di banyak tempat. Anti klimaks kenapa? Karena beberapa aspirasi publik untuk kandidat di beberapa tempat, Jakarta misalkan, Jawa Barat, Jawa Tengah misalkan, seperti itu. Ini di luar aspirasi, di luar dugaan, sehingga ketika ada misalkan situasi kawal putusan MK yang hegemonik, kemudian ada level kandidasi yang anti klimaks, saya melihatnya sekarang masuk fase normalisasi lagi. Orang akan melihat akhirnya figur-figur yang diusung masing-masing partai. Apakah itu Kim Plus, apakah itu PDIP, apakah benar-benar punya magnet elektoral, magnet figur yang benar-benar mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di sana. Nah, di situ yang saya kira harus diperhatikan betul oleh PDIP agar anti klimaks ini berikutnya bisa menjadi klimaks. Dalam tanda petik, ya Jawa Tengah itu ya harus tetap jadi kandang banteng, tapi konsekuensinya bekerja lebih keras, melakukan arahan-arahan elektoral yang lebih konkret, menukik, karena yang dihadapi ini nggak main-main. Kalau misalkan hanya Istana Merdeka, itu biasa, karena Pilpres sudah dihadapi. Tapi ini ada Istana Hambalang yang baru terpilih, dan besok di sana akan berkelindan Pilkada serentak 27 November. Dan itu buat saya nggak main-main, Bang Habib ya. Kalau Mas Toto dari Carta Politika, secara survei ini untuk Jawa Tengah ini masihkah menjadi kandang banteng? Iya, sebetulnya kan survei kalau dilakukan sekarang dalam konteks kepartaian tidak terlalu jauh berbeda ya dengan hasil pemilu kemarin. Dalam konteks pileg masih kandang banteng, walaupun tetap jadi catatan kritis, suaranya tetap turun. Yang kedua dalam konteks pilpres memang kalah, dan kita ketahui kalau faktor pilpres kan bukan hanya faktor mesin politik partai tapi juga faktor ketokohan. Nah, itu yang jadi tantangan juga ketika berbicara mengenai pilkada, agak mirip. Faktor ketokohan jauh lebih besar berpengaruh. Dan di situ ada PR besar memang buat PD Perjuangan. Pertama, betul bahwa dulu Ganjar Pranowo bisa memenangkan pertarungan. Walaupun kemudian katakanlah surveinya awal-awal kecil sekali. Tapi sekarang yang dihadapi adalah situasi head to head. Artinya PD Perjuangan tidak cukup andai kata pun solid dengan angka 30% lebih untuk bisa memenangkan pertarungan. Karena targetnya ada 50% lebih. Yang kedua memang ketika terkait dengan bagaimana variabel komplementer. Mas Hendi dipilih memang bisa membantu proses akselerasi untuk menyolidkan basis PDI Perjuangan. Tetapi ketika berbicara mengejar angka 50%, di situ harus ada variabel komplementer secara ideologis dalam konteks hijau. Makanya kan kemarin spekulasinya adalah terkait apakah kader internal ataukah yang dimajukan adalah salah satunya Gus Yusuf ya dalam konteks mendapatkan PKB sebagai partai terkuat kedua dalam beberapa pemilu di Jawa Tengah. Nah, itu yang sekarang jadi tantangan. Tetapi itu menyertakan kan sebuah PR yang jelas bahwa PDI ini dalam konteks menyusun strategi, dalam konteks membangun kegiatan, termasuk melakukan positioning, nggak bisa nih berhenti hanya pada level semangat menyolidkan dirinya saja. Karena mungkin akan mendapatkan angka 30% lebih, tapi tidak cukup untuk menang gitu. Dan itu jadi PR terutama buat Pak Andika. Lawan paling utama dari Pak Andika adalah waktu kalau menurut saya ya. Karena cenderung menghadapi Pak Ahmad Lutfi yang kita tahu lah kalau kita ke Jawa Tengah itu udah dari tahun lalu itu sudah kelihatan kok arah-arah akan maju, balihonya itu sampai ujung-ujung pelosok itu udah ada gitu. Dan itu yang menyebabkan menurut saya bagaimana akselerasi dari Pak Andika dan Mas Hendi dan tidak berhenti pada basis PDI Perjuangan itu harus dilakukan pada effort ekstra dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan oleh Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin, apalagi Gus Yassin sudah punya investasi 5 tahun sebagai wakil gubernur dari Ganjar Pranowo.